Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jajaran pengurus yayasan, baik pembina, pengawas, ketua yayasan ataupun pengurus yang lainnya, ketua DKM serta seluruh jajaran pengurus yang hadir, jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah kita semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Sehat Pak? Ibu-ibu sehat? Kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Kita baru akan mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang telah meninggal dunia. Kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita mau membaca sejarah betapa banyaknya orang yang hidup bersama Rasulullah, orang yang tahu akhlaknya Rasulullah, tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Lahab itu lahirnya Rasulullah itu senang, sampai memerdekakan budaknya bernama Suwaibah karena memberikan kabar Rasulullah baru dilahirkan. Siti Aminah baru melahirkan bayi laki-laki. Siti Aminah itu Mbak Yu iparnya. Karena Abu Lahab itu adiknya Abdullah, Sayyid Abdullah. Tapi Abu Lahab tidak diberi hidayah iman Islam. Rasulullah yatim diasuh oleh kakeknya wafat diasuh oleh pakdenya. Pakdenya Rasulullah itu Abu Thalib, punya anak laki-laki, sudah pakdenya yang mengasuh, punya anak laki-laki Abu Thalib, namanya sahabat Ali karamallahu wajhah, dinikahkan dengan putrinya Rasulullah. Yo pakde yang mengasuh, yo besan, diminta oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Bahkan pada saat Abu Thalib sedang sakit parah, Rasulullah masuk di kamarnya hanya berdua. Bahasa kitanya, Pak De, udah syahadat di kuping saya saja, nanti saya bersaksi di hadapan Allah bahwa Pak D telah bersyahadat. Ditolak. Artinya kita yang jauh dari waktu, jauh dari tempat, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita diberikan hidayah iman Islam oleh Allah, sungguh sangat luar biasa. Wajib kita syukuri, kita senantiasa berdoa, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, kami mohon hidup kami senantiasa beriman, meninggal kami dalam keadaan beriman, masuk surga kami bersama-sama dengan iman. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ibadah yang ada keterangannya Allah melakukan, malaikat melakukan, itu sholawat Pak. Allah perintah zakat hanya ita'uz zakah. Allah perintah puasa kutiba alaikumus syiyam. Allah perintah sholat aqimus sholat. Tidak ada keterangan Allah zakat, Allah puasa, Allah zakat, Allah sholat, tidak ada keterangan. Tapi Allah memerintahkan kita baca sholawat, ada keterangannya Pak. Innallaha, yuk bareng-bareng. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya para malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Baru perintah untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya ibadah yang pasti diterima baca sholawat. Kalau kita sholat kan mungkin diterima, mungkin tidak. Kemarin kita puasa mungkin diterima, mungkin tidak. Siapa yang yakin puasa kita diterima kemarin? Siapa yang yakin barusan sholat kita diterima?
Ya, kan hanya praduga saja, hanya berdoa saja. Makanya ulama-ulama salafus shalih, ulama-ulama yang lahir sebelum tahun 300 Hijriah berdoa agar puasanya diterima, tarawihnya diterima, zakatnya diterima, apalagi ibadah di bulan Ramadan diterima sampai 6 bulan, Pak. Kalau kita malam takbiran kan udah lupa. Allahumma taqabbal sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Benar kan, kita malam takbiran udah gak baca doa itu kan. Ulama-ulama dulu, Pak, yang lahir sebelum tahun 300 Hijriah itu berdoa itu sampai 6 bulan, saking khawatirnya ibadah di bulan Ramadan tidak diterima. Tapi kalau kita baca sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Taha lillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah tawasal Nabi bismillah wabil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu, apapun yang kita miliki, apapun jabatan yang kita emban, masih kalah berharga dengan anak kita. Buktinya, pada saat kita sekarang sudah sepuh, reunian ketemu teman sekolah, ketemu teman kuliah, atau yang udah pensiun, ketemu teman kantor yang dulu, yang ditanyakan pertama itu bukan berapa rumahmu, bukan apa jabatanmu, tapi pasti berapa anakmu. Artinya anak itu melebihi dari jabatan yang kita emban, melebihi dari harta yang kita miliki. Anak itu bisa menjadi tabungan bagi kita kalau kita didiknya dengan benar. Tapi anak juga bisa menjadi malapetaka bagi kita kalau kita didiknya dengan salah. Anak itu bisa ngurangin dosa kita di saat kita sudah tidak bisa beristighfar. Anak juga bisa menambah pahala untuk kita di saat kita sudah tidak bisa beribadah. Tapi anak juga bisa menjerumuskan kita yang harusnya masuk surganya Allah jadi masuk nerakanya Allah. Ku anfusakum, bareng-bareng, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Ku anfusakum bi a'malikum, jaga dirimu dengan amal-amalmu, wa ahlikum biwasiyatikum, jaga keluargamu dengan wasiat-wasiatmu. Fenomena sekarang, Pak, kalau beramal oke, tapi kadang lupa sama anaknya. Kalau di grup WA rame, kadang ngasih nasihat. Sekarang kan nasihat kan sudah tinggal share aja. Tapi anaknya nggak pernah diingetin sholat. Betapa banyaknya orang yang lupa terhadap anaknya untuk beribadah, tapi sibuk untuk mengingatkan orang lain. Artinya kita juga harus beramal, tapi juga harus berwasiat kepada keluarga kita. Ya minimal ya kalau waktunya sholat, jangan lupa sholat nak. Kalau kita kerja jangan lupa sholat. Anak kita pamit sekolah jangan lupa nanti sholat. Jangan maksiat.
Kalau anak kita melakukan kemaksiatan, anak kita tidak melakukan ketaatan, kita sudah berwasiat, maka gugurlah kewajiban kita. Tapi kalau kita ngejorke tahu Pak? Ini bahasa Jawa ini ngejorke, membiarkan, mau sibuk ibadah seperti apa kita, mau khusyuk seperti apa kita, mau rajin seperti apa kita, hisab kita belum selesai. Kalau hisab anak kita juga belum selesai. Nah, fenomena ini kan sekarang terjadi. Makanya apa yang terjadi? Hampir semua masjid kalau subuh itu kesepuan kok. Orang-orang sepuh, kesepuan. Anak-anak mudanya hilang. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik putranya sehingga sampai mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabiullah Ibrahim itu punya putra 2 Pak, jadi nabi dan rasul semua. Sekarang banyak ustadz punya anak laki-laki 1 aja nggak jadi ustadz. Saya kritik sosial sama teman-teman ustadz, maksudnya itu sama teman-teman ustadz. Saya galak Pak. Wah, makanya Ustaz Mahmi Roji itu ngundang saya untuk galak itu. Dalam arti gini, saya kalau ngomong sama teman-teman ustadz gini, kalau ada ustadz kok anaknya tidak mondok, anaknya tidak bisa ngaji, namanya ustadz yang kapok jadi ustadz. Ustadz yang tobat jadi ustadz. Kenapa? Anaknya tidak bisa dijadikan ustadz. Nabiullah Ibrahim sukses mendidik putranya sampai menjadi nabi dan rasul, dua-duanya. Nabiullah Ibrahim itu dengan istrinya Sarah sampai sepuh belum punya keturunan Pak. Pergilah Nabiullah Ibrahim ke Mesir, Afrika, bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu kedudukan, kayak raja-raja, kayak di sini presiden pertama, kedua, ketiga. Nabiullah Ibrahim itu ke Fir'aun. Kalau sama juga iblis ya Pak. Iblis itu bukan nama ya. Iblis itu pembangkangan. Namanya itu Ajazil. Jadi ada golongan jin bernama Ajazil, itulah yang menggoda Adam. Karena membangkang jadilah iblis. Kayak kita umpama ada orang cerewet dipanggil ibu cerewet. Ada bakso biasanya itu, kalau bakso Pak Gendut umpama kayak gitu kan ada itu iblis itu seperti itu. Nabiullah Ibrahim datang ke Mesir lalu pulang mendapatkan hadiah perempuan bernama Hajar. Kalau orang Jawa, saya orang Cilacap ini Pak, orang ngapak-ngapak, itu mesti ada nama sitinya. Siti Hawa, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, itu Siti. Siti dari kata Sayyidati, pimpinan perempuan. Karena susah ngomong Sayyidati, jadi berubah menjadi Siti. Banyak sekali bahasa Arab. Fardu sampailah ke Pondok Bambu jadi perlu, padahal dari kata fardu. Madorot sampailah ke Indonesia jadi melarat. Mador itu melarat itu dari bahasa Arab, dari kata mador. Sampailah diberi hadiah perempuan bernama Hajar, atau biasa kita kenal dengan Siti Hajar. Dibawalah pulang ke Palestina. Nabiullah Ibrahim dan Sarah belum punya anak-anak. Allah memerintahkan untuk menikah kembali, untuk menikah lagi. Siti Sarah lah yang memilihkan dengan Hajar. Hajar mengandung, mempunyai, melahirkan bayi laki-laki, diberi nama Yismail. Yism dari bahasa Ibrani mendengar Tuhan. Doanya sekian lama agar mempunyai keturunan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nama dengan bahasa Ibraninya Yismail, bahasa nabinya Ismail, bahasa Cirebonnya Ismail. Bahasa Cirebon, Cirebon, Cilacap, Tegal itu nggak ada Nabi Ismail, itu nggak ada, adanya Nabi Ismail. Dalam satu rumah ada 2 istri. Istri yang muda sudah melahirkan bayi laki-laki, istri yang tua sudah mulai agak, bahasa kitanya agak cemburu ya, sudah mulai agak cemburu. Untuk mempertahankan, menyeterilkan psikisnya
sang bayi Ismail kecil, Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail kecil keluar dari rumah sampai ontaknya berhenti. Apa filosofis yang bisa kita ambil? Kita itu keluarga, gak mungkin mulus lah. Suami istri itu gak mungkin gak pernah ribut, benar gak Pak? Ada yang gak pernah ribut sama istrinya? Ibu-ibu benar gak Bu? Benar, pasti pernah ribut lah. Gak mungkin gak pernah ribut. Makanya ada istilah apa, bulan madu pernikahan, ada istilah bulan madu, yang seperti madu itu sebulan, selebihnya kayak empedu katanya. Artinya gak mungkin itu gak ribut, itu gak mungkin. Makanya ada sakin, ada mawadah, warahmah. Mawadah itu cinta, cinta itu hilang Pak. Kapan cinta hilang? Karena cinta orientasinya pada lahiriah. Masih ganteng cinta, masih cantik cinta, udah mulai sepuh, giginya udah mulai ompong, udah gak ada cinta lagi, tumbuhlah rahmah. Nabiullah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail kecil, filosofis yang diambil adalah kalau kita ribut sama keluarga, sama istri, ibu-ibu ribut sama suami, anaknya jangan disuruh dengerin, malah jangan dijadikan supporter. Kalau lagi ribut ada anak, stop. Anak pergi, mau ribut lagi monggo. Artinya psikis anak mengikuti Nabiullah Ibrahim, jangan libatkan, jangan sampai tahu anak itu kalau orang tuanya sering ribut. Menjaga psikis. Sampailah Nabiullah Ibrahim berhenti di sebuah lembah yang diberi nama Bakkah. Bakkah itu Pak, orang Arab susah ngomong Bakkah, jadi Makkah. Bakkah itu perempuan yang menangis. Hawa diturunkan di situ, ketemu di Jabal Rahmah, menangis. Hajar di situ menangis. Kok sampai 1007 km langkahnya dari Palestina, kok hanya ke sebuah lembah yang tandus, tidak ke tempat yang lebih ramai? Mungkin Amerika kayak yang lebih tua, atau mana gitu yang lebih, daerah yang lebih tua. Allah memerintahkan sampai ontanya berhenti, kok berhentinya di Mekah atau di Bakkah, kok di dekat Baitullah. Filosofis yang kedua adalah kalau kita bikin rumah, atau kita beli rumah, atau kita jauh dari rumah, tak jauh dari masjid, tapi suasanakan rumah kita seperti masjid. Jadi kalau kita beli rumah, jangan jauh-jauh dari masjid. Kita mau bikin rumah, jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau toh sudah jauh, suasanakan rumah kita seperti masjid. Jauh-jauh dari Palestina Pak, 1007 km ke sebuah lembah yang ada bangunan Baitullah. Maksudnya kalau kita ngaji, kalau kita jamaah, ya ajak anak kita. Pak Ustadz, itu kalau banyak anak kecil itu di masjid pada berisik, itu gimana Pak Ustadz? Kalau anak kecil berisik itu masih wajar. Yang kurang ajar udah tua pada berisik di masjid. Ya anak kecil kan disiasati saja, bapak, anak, selesai. Kalau anak kecil ditaruh di belakang semua ya pasti ribut. Atau anak kecil dikumpulin ya pasti ribut. Tapi pada saat sholat, wah disiasati aja nih. Yuk anak-anak sama bapaknya, apa seperti itu. Atau anak-anak di orang yang paling disegani, mama seperti itu. Tapi inilah konsep Nabiullah Ibrahim. Jadi membawa putranya itu, anak yang masih steril, itu ke masjid, tidak jauh-jauh dari masjid, ke Baitullah. Lalu Nabiullah Ibrahim setelah mengajak Hajar dan Ismail ke sebuah lembah, Nabiullah Ibrahim kembali ke Palestina. Sebelum kembali ke Palestina, Nabiullah Ibrahim ditanya oleh Hajar, Ibrahim, kamu meninggalkan saya di sini? Diam aja Nabiullah Ibrahim. Ibrahim, kamu meninggalkan saya di sini? Diam aja Nabiullah Ibrahim.
Ibrahim, ini perintah Tuhanmu, kata Hajar. Nabi Ibrahim baru menjawab, ya. Artinya apa? Untuk kesuksesan anak, kalau itu memang baik menurut agama, sang istri juga harus mendukung. Kadang bapaknya kekeh, yuk anaknya disekolahkan di sekolah agama. Bapaknya kekeh, yuk anaknya dipondokin. Emaknya yang larang, emaknya yang gak tega. Ini filosofi yang bisa kita ambil nih. Siti Hajar mau ditinggal tuh bertanya, tandus pak, gak ada apa-apa. Sampai Siti Hajar tuh kehabisan air. Dalam sejarah Sa'i itu lari-lari itu karena memang gak ada air. Tapi pada saat ini perintah Tuhanmu, iya silakan lakukan. Nah kita kalau untuk agama, ayo kompak, ayo berjuang untuk anak, ini kebaikan anak nih. Akhirnya Nabiullah Ibrahim ke Palestina, Siti Sarah akhirnya mengandung, hamil, melahirkan bayi laki-laki, diberi nama Ishak. Jadi Ismail dan Ishak satu bapak beda ibu. Lalu Nabiullah Ibrahim senantiasa mendoakan putra-putrinya, putra-putranya, mohon maaf, mendoakan putra-putranya. Ismail, kalau lagi dengan Ismail berarti pisah dengan Ishak. Kalau lagi dengan Ishak pisah dengan Ismail. Tapi doanya nyambung. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh, keturunan saya keturunan yang soleh. Kita pun harus mendoakan keturunan kita. Kalau kadang kita berdoa kan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak salah itu, benar itu, bagus itu. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, bagus itu. Tapi keturunan kita juga harus didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, bareng-bareng. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam Al-Quran ada kata-kata dzurriyyah itu. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah pasangan hidup kami dan keturunan kami. Keturunan itu bukan cuma anak putu buyut, apalagi yang orang Jawa itu, anak putu buyut canggah ya, sampailah ke bawah dzurriyyah itu. Bukan kadang kita doain anak saja, tidak. Kalau mau ujian aja didoain, kalau mau anaknya ngelamar kerja aja didoain. Anjurannya, contohnya dalam Al-Quran bukan cuma anak yang kita doakan, tapi dzurriyyah kita, keturunan kita. Dan yang kita rasakan ini bisa jadi bukan karena doanya kita. Ada yang hidupnya diperlimpah harta, ada yang punya jabatan tinggi, bukan semata-mata karena ikhtiar kita kadang, bukan semata-mata karena kepintaran kita, tapi keprihatinan kakek nenek kita bisa jadi. Doanya dulu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, ya Allah mudah-mudahan keturunan kami, keturunan saya, lah kita kan keturunan. Begitu juga dengan kita mendoakan ke bawah kita, anak, cucu, buyut, dengan kata dzurriyyah, keturunan. Yang keempat, yang kelima berarti ya, Nabiullah Ibrahim senantiasa ngajak ngobrol putranya, demokratis. Contohnya, pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim itu sudah tahu, Nabiullah Ibrahim itu bermimpi, masih ragu itu, nggak makan, nggak minum. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah kita disunahkan mengikuti Nabiullah Ibrahim, namanya puasa tarwiyah. Tanggal 9 Nabiullah Ibrahim mimpi lagi, sudah tahu kalau ini perintah dari Allah. Makanya harinya dikasih nama Arafah. Sudah ketahuan, sudah jelas nih. Tapi Nabiullah Ibrahim tetap ngajak ngobrol loh sama putranya.
Anakku, bapak semalam bermimpi. Dalam mimpi bapak nyembelih kamu. Fangdur mada taro. Bagaimana pendapatmu? Coba, luar biasa. Seorang nabi dan rasul sudah tahu ini perintah dari Allah, namanya juga Yaumul Arafah, hari yang udah jelas, masih ngajak ngobrol. Fangdur mada taro. Menurut kamu itu gimana mimpi bapak itu? Karena anak yang senantiasa, anak yang tidak pernah melihat orang tuanya ribut, anak yang senantiasa didorong dengan doa, anak yang mempunyai ibu senantiasa mendorong aktivitas suaminya untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah, anak yang senantiasa didekatkan dengan tempat ibadah, maka Ismail kecil pun, itu kan Ismail masih kecil, menjawab, laksanakan bapak. Nanti bapak akan ketemu atau menemui saya termasuk orang-orang yang sabar. Coba kalau anak sekarang ngelihat bapak ibunya ribut terus, didoain gak pernah, emaknya bangkang jauh dari masjid. Nah, semalam bapak bermimpi. Dalam mimpi bapak nyembelih kamu. Gimana menurut kamu? Bapak aja yang sini tak sembelih daripada ribut melulu sama emaknya. Nabiullah Ibrahim itu langsung laksanakan. Nanti bapak akan nemuin saya termasuk orang yang sabar. Itulah konsep pendidikan anak Nabiullah Ibrahim. Sampailah Nabiullah Ibrahim mempunyai putra dari istri pertama Ishak. Ishak mempunyai anak Isa. Isa mempunyai anak cucunya namanya Yakub. Yakub Nabi dan Rasul. Ishak Nabi dan Rasul. Cucunya Nabi dan Rasul. Punya anak keempat namanya Israel. Banyak sekali yang jadi Nabi, yang jadi Rasul, namanya Bani Israel. Samuel, Daniel itu Nabi, Pak. Nabi Bani Israel, Samuel cuma kalah cepet aja kita. Ya, jadi kayaknya kalau ada Samuel, Daniel itu bukan kita gitu, seperti itu. Sampailah adiknya Israel namanya Yusuf, Nabi dan Rasul, sampai ke Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan Rasul. Nabi Ismail sampailah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwa sehebat apapun kita beribadah, seaktif apapun kita beribadah, kita belum akan selesai dihisab kalau anak kita belum selesai. Apalagi zaman sekarang anak-anak kita itu luar biasa tantangannya, Pak. Tantangan internal, tantangan eksternal luar biasa. Jauh dari agama bahaya. Terlalu taat agama juga sekarang harus hati-hati terhadap alirannya. Maka dari itu dorong anak kita dengan doa. Sekarang anak-anak itu tidak cukup dengan perintah, Pak, tapi dengan contoh. Lisanul perbuatan itu apa namanya? Perintah dengan perbuatan lebih manjur daripada perintah dengan ucapan. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Mohon maaf bapak-bapak, saya tidak menyuruh. Ini buat membuktikan saja. Angkat tangan kanannya semuanya. Angkat tangan kanan bapak-bapak. Putar-putar, goyang-goyangkan. Lingkarkan. Ya. Sekarang taruh di dagu masing-masing. Ya, semuanya taruh di dagu masing-masing. Perintahnya di mana? Di dagu. Saya di mana? Di janggut. Saya di janggut. Saya perintahnya di dagu. Artinya apa? Orang itu lebih senang melihat contoh daripada mendengarkan perintah. Kita nggak bisa, ya nak, sholat nggak bisa. Sholat kalau kita sendiri tidak jalan ke masjid. Buat contoh dulu sampai anak kita tahu, oh bapak rajin ke masjid, oh ibu rajin ke masjid. Insya Allah nanti akan bergerak. Dan senantiasa didoakan agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan.
Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak tanya lah ya, diskusi aja namanya. Monggo Pak, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hadis. Anna inda dzanni 'abdi bi. Kata Allah, saya itu menurut prasangka hambaku. Betul, Pak. Tapi kan keyakinan itu tidak semua orang bisa yakin, Pak. Iya kan? Iya, berarti kita yang diterima. Bisa nggak kita semuanya yakin? Iya kan? Artinya tidak ada jaminan. Secara langsungnya tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin? Allah. Bagaimana agar Allah itu meyakinkan kita? Ya kita harus yakin. Untuk tahu diterima atau tidak, kita itu harus yakin. Itu hadis qudsi, Pak. Betul. Anna inda dzanni 'abdi bi. Saya itu menurut prasangka hambaku. Termasuk doa. Doa kita dikabulkan atau enggak? Yakin apa enggak? Kalau banyak orang datang, ada orang mau ujian, kamu yakin nggak hati kecil? Ya, keyakinan itu kan sulit sekali, Pak. Iya kan? Keyakinan sulit sekali, dan sulit sekali kalau sudah yakin untuk dirubah. Begitu. Ya Pak. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam. Saya pernah baca beberapa kisah ketika kita bertemu dengan teman atau reuni supaya kita menjaga adab untuk tidak menyakiti perasaan teman. Kalau belum kenal betul, belum tahu betul, tidak hindari menanyakan anak. Yang paling baik adalah ngalir apa yang topik itu ditanyakan. Karena begini, bagaimana rasa sakitnya kalau belum punya anak bertahun-tahun tiba-tiba ditanya anaknya di tempat umum, ya itu membuat bisa jadi berarti yang sama. Jadi ini saya baca beberapa itu ketika kita bertemu teman yang sudah tahu jelas tidak boleh, tetangga boleh, tetapi kalau kita di pertemuan tiba-tiba gimana itu dikhawatirkan sakit hati sampai menjadi jadi renggang permasalahannya. Tapi sebaiknya kita ketemu kalau beres kita ya bisa aja dulu baru nanti selesai baru dengan baru apa ya, adab aja itu Pak. Memang adab. Yang tadi saya sampaikan itu kebiasaan. Kebiasaan kita kalau ketemu bukan harta dulu yang ditanyakan, bukan jabatan dulu yang ditanyakan. Itu saja adab. Nggih, matur nuwun. Cukup? Ada lagi? Monggo, Pak. Saya dapat kiriman WA sama Ustaz. Mungkin Bapak ada yang membadalkan puasa, membadalkan haji. Ya. Bapaknya yang sudah meninggal dengan biaya 12 juta. Apakah itu ada hadisnya? Ada. Suatu ketika ada anak muda datang kepada Rasulullah menceritakan ibunya sudah tidak bisa melakukan perjalanan jauh, sudah tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Bagaimana kalau saya yang menghajikan ya Rasul? Ya, nah, silakan. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi badal haji itu ada, cuma harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Saya sampaikan, saya juga pembimbing haji, saya pembimbing umroh. Insya Allah tanggal 21 Juni saya berangkat. Kenapa hati-hati? Karena untuk orang bisa masuk Arafah itu susahnya setengah mati. Orang Arab sendiri bisa masuk Arafah itu bayarnya 13.000 real. 13.000 berarti kan 50 juta. Dan orang Arab sendiri itu 5 tahun baru boleh haji. Jadi umpama udah haji 5 tahun berikutnya baru boleh haji. Itu orang Arab tuh. Bukan orang Arab tuh, orang Mekah itu. Orang Mekah itu. Lah di Indonesia itu gampang sekali untuk mohon maaf badal haji itu seperti itu ya. Contoh. Saya itu belum lama ini sering sampai malam lah di fotokopian karena menyelesaikan buku itu kan. Ada orang lagi ngeprint, ya berarti tahun lalu haji tahun lalu. Orang di fotokopian itu lagi ngeprint sertifikat badal haji. Saya ngomong, ini 1 orang. Iya, 30 orang.
31 orang, mohon maaf, sampai 31 orang. Sekarang anggaplah Pak, nggak usah ini, kita hitung minim saja. Satu kabupaten itu 10 orang saja yang badal haji. Satu kabupaten 10 orang saja yang badal haji. Itu sudah membutuhkan, kita kan punya 500 kabupaten ya, kurang lebih ya, 500 kabupaten kota kan. Berarti kok itu kan membutuhkan 5.000, bener ya, 5.000 10 5.000 orang. Nyari orang di mana 5.000 itu untuk membatalkan haji. Sampai saya itu pernah ngobrol sama orang-orang di Arab itu kan, Anda dokter, coba cek aja yang menghajikan haji fulan bin fulan, cari aja ada nggak nama orang itu di situ. Hukumnya boleh Pak, hukumnya, tapi harus hati-hati. Menurut saya itu harus hati-hati. Apalagi yang cuma 5 juta, 6 juta, 10 juta, 12 juta itu. Logikanya gini Pak, 12 juta ke X, ya kan? X ngasih ke orang pelaksana tetap 12 juta enggak? Enggak kan? Turun lagi kan? Sekarang siapa yang menjalankan? Kan mereka tanya siapa yang menjalankan? Mahasiswa. Seperti itu kan? Mahasiswa. Sekarang Pak, mahasiswa untuk bisa daftar haji itu daftar Pak di Arafahnya. Makanya kalau kita haji kan dapat gelang itu. Itulah bukti kita itu daftar itu. Mahasiswa masuk Arafah daftar. Ini ada kantor Waskita ya. Kantor Waskita kan subkontraktor di Masjidil Haram waktu itu. Saya itu ke kantornya Pak, ke apartemen, ke rumah kontrakan yang dikontrak oleh Waskita. Itu di Tanah Haram Pak, di bawah Jabal Nur. Nah itulah saya dapat cerita. Orang sini aja mau haji itu harus nunggu 5 tahun dan bayarnya sekian, waktu itu masih 6.000. Tapi kemarin saya pulang, saya berangkat kemarin pasca Covid itu sudah 13.000 real orang sana mau haji. Nah sekarang anggaplah punya pool lagi, punya orang lagi, ya. Anggap punya orang lagi di Arab umpama punya pool dari sini 12, nyampe sini anggaplah 11. Terus ke pelaksananya turun, orang tinggal dorong Pak. Tawaf ifadah sama sa'i sekarang Pak 1.000 real. Dorong dong, nggak usah wukuf Pak, nggak usah wukuf, nggak usah lempar jumroh Pak, hanya dorong apa? Kerjaan dorong orang yang sakit tawaf sa'i 1.000 real sekarang. Kasarannya, ngapain capek-capek harus wukuf, harus daftar. Kalau cuma 12 itu hitungan kasar kita, hitungan rendah sekali. Lah sekarang satu kabupaten berapa orang? Itu yang saya hitungkan tadi, hanya satu kabupaten satu orang yang nyari badal haji, ya kan? Hanya dapat 10. Nah kemarin ini bukti nyata, saya di fotokopian itu satu orang 31 lagi ngeprint Pak. Kan kadang orang sertifikat, saya jadi saksi di fotokopian gini Pak, Rawamangun ngeprint sertifikat badal haji Pak. Ayo, senang saya ditanya gitu. Saya sering kali saya ngomong mana yang bisa didengar oleh banyak orang. Saya ngomong hati-hati badal haji itu. Boleh, hukumnya boleh, tapi hati-hati. Kalau saya sering ngomong gini, oke, kalau berani coba pada saat niatnya. Kan niatnya nggak bisa ditipu itu. Pada saat niat kan untuk siapa itu? Videokan pada saat niat. Nah, kalau sudah satu orang kan nggak bisa untuk yang lain. Kalau saya seperti itu, kan banyak Pak Ustadz, santri-santri yang di sana. Santri di sana emang pada bisa keluar Pak. Emang pada gampang kita kayak ke Monas. Dianggapnya haji itu kayak ke Monas saja. Arafah itu steril Pak, nggak bisa. Kalau nggak ada tandanya, orang mukimin umpama nggak pakai daftar haji di sana tangkap 3 bulan kurungan Pak. Nggak sesembarang yang kita bayangkan. Bagi orang, wah nanti kan orang sudah di sana banyak. Orang kita berapa sih Pak? Yang tadi kasarannya satu kabupaten satu orang saja yang nyari badal haji dapat 10, itu sudah butuh 5.000 orang. Apalagi ini per masjid Pak, bener nggak? Per KBIH kasarnya kan seperti itu. Kita logika saja. Ya kalau benar alhamdulillah. Kalau benar alhamdulillah sekali. Bagus sekali kalau benar. Tapi dari segi hukum boleh, monggo. Yang bagus sih putranya, atau memang yaitu minimalnya ya
Ya pada saat niat ya di itu gitu. Kalau syukur-syukur yang kenal, tapi umpama gini, ada pembimbing mau berangkat haji nih, tapi Pak Ustadz ya yang melakukan, umpama ada Ustadz yang tadi nawarin ngomong, tapi saya maunya Pak Ustadz ya yang melakukan, itu lebih afdol, lebih mantap kita. Tapi kalau enggak, nanti teman-teman di sana sampai saya pernah ditantang gitu, Anda kan dokter, coba aja cari Abdullah bin Abdullah, ada enggak? Kan semuanya nanti pelaksana haji ini bin ini, haji ini bin ini, saksi haji ini. Bukti saya bukan ceritanya saya lagi menyelesaikan buku saya di Rawamangun, di print 31 sertifikat, saya cuma geleng-geleng saja. Satu orang 31 kali berapa orang seperti itu, nyari orangnya di mana? Itu hitungan saya Pak, yang biasa ke sana. Mohon maaf kalau punya pemikiran lainnya, tapi saya berdasarkan pengalaman. Ya Pak ya, dari segi hukum boleh. Satu orang satu Pak. Nah, sekarang kalau 10 dapat 10 saja sudah butuh 5.000 orang. Kayak saya pembimbing kan, Pak Ustadz bisa pembimbing kita itu sudah ditahan sama travel, udah badalin yang dari travel, itu kasarannya seperti itu. Nggak bisa juga. Pembimbing berapa orang sih? Satu kloter kan cuma 1 TPI kalau lah pembimbing, 1 ketua kloter. Pertanyaannya, emang semua ketua kloter sudah pernah haji? Belum juga kan? Saya pembimbing pertama 2011 Pak, belum haji jadi pembimbing. Ya, monggo ya, seperti itu. Boleh dari segi hukum boleh, tapi hati-hati. Yang kalau memang mau jelas, tapi Pak Ustadz yang jalanin ya. Itu. Cukup Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan silaturahim ini ada hikmahnya, ada berkahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان